boleh nggak nyala sebentar ya? Oh ya, sini cerita. Ini aku tuh lagi ada dalam kondisi di mana aku tuh harus bikin keputusan. Jadi ya aku tuh diperhadapkan sama pilihan gitu kan. Aku bingung aku harus milih yang mana. Aku ya pokoknya nggak ngerti deh. Aku udah milih yang mana ya? Kok bikin keputusan tuh susah banget gitu. Oh gitu, ih kebetulan banget aku lagi baca ayat. Ini merema banget di aku dan kayaknya sesuai dengan permasalahan kamu deh. Oh iya. Ini ada di Yesaya 55 ayat ke-8. Aku bacain ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Di dalam Alkitab sendiri ada dituliskan tentang Daud. Dia ini juga dihadapkan dalam suatu permasalahan. Saat bangsa Filistin menyerang bangsa Israel, ada satu hal yang dilakukan dia, dan itu benar-benar kita harus banyak belajar dari itu. Itu adalah dia tanya sama Tuhan terlebih dahulu. Dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25, di situ dituliskan bahwa Daud minta pertolongan sama Tuhan dengan bertanya apa yang harus dia lakukan dulu kepada Tuhan, dan itu adalah hal yang berkenan di hati Tuhan. Nah, saat Tuhan memberikan pertolongannya, Tuhan juga memberikan jawaban, dan itu difirmankan Tuhan kepada Daud. Waktu itu Tuhan firman kepada Daud, majulah, dan di situ Daud beroleh kemenangan. Tapi ada satu kali juga Daud diperhadapkan pada permasalahan yang sama tentang bangsa Filistin, tetapi salut banget sih yang dilakukan Daud. Dia tetap tanya sama Tuhan apa yang harus dilakukan, padahal sama-sama dengan permasalahan yang sama, tapi yang dilakukan Daud tetap dia tanya sama Tuhan. Dia tetap tanya Tuhan, dan jawaban Tuhan berbeda dengan jawaban yang sebelumnya diberikan kepada Daud. Waktu Daud tanya lagi sama Tuhan, Tuhan firman, jangan maju, kali ini jangan maju, tapi kalian buat gerakan melingkar di belakang bangsa Filistin, baru menyerang bangsa Filistin. Nah, waktu Daud lakukan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, Tuhan berikan kemenangan buat Daud. Baik yang pertama yang dia disuruh maju maupun yang kedua, dua-duanya diberikan kemenangan sama Tuhan. Dan itu dilakukan karena Daud mau tanya sama Tuhan, dan juga Daud mau melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dua cara ini berbeda, tapi memang harus kita tetap tanya. Walaupun dihadapkan sama masalah yang sama, walaupun dihadapkan dalam situasi yang sama, tetapi kita tetap harus tanya sama Tuhan. Jangan melangkah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Karena dalam mengambil keputusan, mungkin buat kita itu yang terbaik, karena kita selalu ingin ambil keputusan yang terbaik kan. Tapi belum tentu yang menurut kita baik ada yang terbaik buat kita menurut Tuhan. Tuhan selalu berikan suatu rancangan yang besar, suatu rancangan yang baik. Tapi kalau kita nggak mau ikuti itu, namanya kita bukan berjalan di jalannya Tuhan dong. Kita mau ngikuti sesuai perintah kita, sesuai kemauan kita sendiri. Iya. Dan Tuhan maunya itu kita tetap bersama-sama dengan Tuhan, tetap tanya sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan mau kita tetap tanya sama Tuhan di setiap keputusan yang kita dihadapkan gitu? Itu karena Tuhan ingin kita tetap dekat sama Tuhan. Tentu suka kalau kita punya hubungan yang terus menerus, hubungan yang intim sama Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, itu yang berkenan di hati Tuhan gitu. Jadi setiap harinya, setiap saatnya dihadapkan pada keputusan apapun yang kita rasa kita mampu hadapi sendiri, tetap kita harus tanya sama Tuhan. Udah tanya Tuhan belum? Tuh, akhirnya aku tuh belum tanya sama Tuhan, makanya aku jadi bingung gini. Iya, Ya berarti patokannya kalau kita mau bikin setiap keputusan, entah itu keputusannya kecil atau keputusan yang besar, atau mungkin keputusan yang sebetulnya kondisinya waktu itu lagi sama, iya, sama yang sebelumnya, kita tetap harus tanya Tuhan. tetap harus tanya Tuhan. Ingat ya contoh Daud, karena di situ nanti Tuhan akan berikan kemenangan. Tuhan nanti berikan jawabannya melalui caranya Tuhan yang tak terduga gitu. Karena di setiap permasalahan Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda.
dalam menyelesaikan semua permasalahan aku, permasalahan Dinda mungkin kelihatannya sama, tapi Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan jawabannya yang berbeda, seperti itu. Nah, waktu Daud tanya sama Tuhan, Tuhan berikan strategi. Kalau Dinda tanya sama Tuhan juga, Tuhan berikan jawaban, Tuhan berikan strateginya, kayak gitu. Nah, nih, jadi jangan khawatir kalau misalnya hari ini ragu ambil keputusan, kalau hari ini dihadapkan dalam suatu masalah yang perlu jawaban, jangan ragu untuk tanya sama Tuhan. Tuhan selalu sediakan hal yang baru setiap harinya dan berikan jawaban-jawaban yang baru setiap harinya. Dan kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Di besok harinya Tuhan mau beri tuntunan yang baru, Tuhan mau berikan pertolongan yang baru. Jadi ini ada satu ayat lagi, ayat yang terakhir ya, kita mau lihat sama-sama dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setia-Mu. Jadi setiap harinya Tuhan selalu berikan kasih setianya dan berikan pertolongannya buat kita. Dan asal kita mau itu sih, asal kita mau untuk tanya sama Tuhan setiap harinya. Nah, jadi jangan bosan untuk ikuti caranya Tuhan, jangan bosan untuk libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil, dalam setiap keseharian hidup kita. Ya berarti itu ya, ngingetin aku sama itu sih, kalau kita lagi bingung, kita kan bisa sekarang tuh pakai GPS ya. GPS. Nah, itu kan menuntun kita, mengarahkan kita harus kemana. Iya. Gitu kan. Jadi ya Tuhan, apalagi Tuhan ya yang punya gambaran besarnya, sudah tahu nanti ke depannya kayak gimana. Jadi pasti dijamin kalau tanya Tuhan itu pasti keputusan yang kita ambil itu keputusan yang terbaik. Benar. Iya. Makasih banget ya untuk renungannya, sharingnya. Jadi aku nggak bingung lagi, berarti aku memang punya PR untuk Tanya Tuhan dulu. Kamu lagi itu apa? Lagi nyiapin buat apa sih? Sarapan nih kayaknya.